Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Yuni Rahmatun, NIM K71191125, Prodi PGSD Surakarta, FKIP UNS. Kali ini saya akan menjelaskan tentang getaran dan bunyi. Submateri yang akan kita bahas adalah mengenai getaran, amplitudo getaran, periode dan frekuensi getaran, pengertian bunyi, sumber bunyi, identitas bunyi, perambatan bunyi, cepat rambat bunyi, pemantulan bunyi, resonansi bunyi, dan efek Doppler. Pertama adalah getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah suatu gerakan bolak-balik yang berada di sekitar kesetimbangan. Kemudian muncul suatu pertanyaan, apakah orang yang bergerak bolak-balik itu juga bisa disebut melakukan suatu getaran? Jawabannya tentu saja tidak, karena orang tersebut hanya bergerak bolak-balik saja dan belum tentu mengalami kesetimbangan. Kemudian, untuk lebih mengetahui tentang getaran, kita lihat contoh dari sebuah bandul sederhana. Sebuah bandul sederhana ini mula-mula diam pada kedudukan O. Kemudian, bandul tersebut ditarik ke kedudukan A dan diberi simpangan kecil. Pada saat benda dilepas dari kedudukan A, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, O, B, O, A, dan gerakan bolak-balik ini disebut satu getaran. Selanjutnya adalah amplitudo. Amplitudo merupakan besar perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan yang disimbolkan dengan huruf A. Lihat contoh bandul sederhana di bawahnya. Pada bandul itu, titik kesetimbangan berada pada titik O, sehingga amplitudonya adalah dari A sampai O atau dari B sampai O. Selanjutnya adalah periode dan frekuensi getaran. Periode getaran atau yang disimbolkan dengan huruf T besar adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Rumus dari periode getaran ini adalah periode sama dengan 1 per frekuensi atau periode sama dengan waktu per jumlah putaran. Selanjutnya, frekuensi getaran. Frekuensi getaran itu adalah banyaknya getaran untuk satu satuan waktu, yang dirumuskan dengan frekuensi sama dengan 1 per periode atau frekuensi sama dengan jumlah putaran per waktu. Kemudian ada bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar atau telinga. Bunyi itu dihasilkan dari getaran suatu benda. Bunyi dapat didengar oleh telinga kita karena 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya penerima bunyi, kemudian adanya medium perantara, yaitu melalui udara, zat padat, dan zat cair. Selanjutnya adalah sumber bunyi. Sumber bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Cara sederhana untuk mengetahui bunyi ditimbulkan dari benda yang bergetar adalah dengan meletakkan sebuah penggaris di atas meja, kemudian tahan salah satu ujungnya dan getarkan ujung satunya. Seperti ini. Nanti bunyi yang terdengar adalah seperti ini. Selanjutnya ada identitas bunyi. Identitas bunyi dinyatakan oleh 3 hal, yaitu frekuensi bunyi, intensitas bunyi, dan timbre atau warna bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik mempunyai frekuensi kurang dari 16 Hz, dan bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan tertentu saja seperti jangkrik. Kemudian audiosonik yang mempunyai frekuensi 16 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini adalah bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia. Dan ultrasonik yang mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz dan hanya dapat didengar oleh
kelelawar, dan lumba-lumba. Selanjutnya adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah aliran energi yang dibawa oleh gelombang udara dalam suatu daerah persatuan luas. Tingkat intensitas bunyi dinyatakan dalam desimal atau dB. Semakin besar intensitas bunyi, maka bunyi yang dihasilkan terdengar semakin keras. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah intensitas bunyi, bunyi yang dihasilkan semakin rendah. Selanjutnya adalah timbre atau warna bunyi. Pada saat bermain alat musik, bunyi yang terdengar dari alat musik pasti berbeda-beda dan sangat khas. Begitu pula pada manusia. Manusia memiliki suara yang merdu atau suara yang serak, sehingga timbre merupakan ciri khas dari sumber bunyi yang disebabkan adanya pengaruh bunyi latar yang selalu menyertai bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya adalah perambatan bunyi. Perambatan bunyi adalah suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Umumnya, bunyi merambat dari sumber bunyi hingga ke telinga kita melalui udara. Lalu, apa yang terjadi jika tidak ada udara? Tentu saja kita tidak dapat mendengar bunyi. Seperti contohnya saat berada di permukaan bulan yang tidak ada atmosfernya, sehingga tidak ada medium perantara untuk perambatan bunyi. Oleh karena itu, ketika ada seseorang di permukaan bulan yang berbicara dengan orang lain di tempat yang sama, mereka tidak dapat saling mendengarkan suaranya satu sama lain, karena bunyi tidak merambat di ruang angkasa. Dan bunyi hanya dapat merambat bila ada medium untuk perantaranya. Namun, apakah bunyi hanya dapat merambat melalui udara saja? Tentu saja tidak. Bunyi juga dapat merambat pada zat cair maupun zat padat. Contoh bunyi merambat pada zat padat adalah saat kita menempelkan telinga kita ke tembok dan ada orang lain yang memukul sisi tembok lainnya, sehingga kita dapat mendengar bunyi pukulan tersebut. Contoh bunyi merambat pada zat cair adalah ketika seseorang memukulkan dua buah batu pada sisi kolam renang dan orang lain dapat mendengarkan bunyi benturan batu tersebut pada sisi kolam renang yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara, zat cair, dan zat padat. Pada umumnya, bunyi merambat lebih cepat pada zat cair dibandingkan dengan pada udara, dan bunyi merambat lebih cepat pada zat padat dibandingkan dengan pada zat cair. Sehingga dapat ditarik kesimpulan lagi bahwa cepat rambat bunyi bergantung pada medium terjadinya perantaran bunyi. Selanjutnya adalah cepat rambat bunyi, yaitu kemampuan gelombang bunyi untuk menempuh jarak tertentu dalam satu waktu. Cepat rambat bunyi disimbolkan dengan huruf V kecil dan dirumuskan dengan cepat rambat bunyi sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh, atau cepat rambat bunyi sama dengan panjang gelombang dibagi frekuensi gelombang. Selanjutnya adalah pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ini dibagi menjadi dua, yaitu gaung atau kerdam dan gema. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Contoh gaung adalah saat kita berada di dalam kamar mandi, suara kita akan terpantul-pantul oleh dinding kamar mandi, atau saat berada di dalam sebuah acara pidato, terdengar bunyi pantul dari suara asli. Sedangkan contoh gema adalah ketika kita berteriak di sebuah tebing atau gua, sesaat kemudian akan ada suara yang membalas teriakan kita. Selanjutnya ada sonar, yaitu suatu metode untuk menaksirkan suatu ukuran, bentuk, kedalaman benda-benda di bawah air, dan kedalaman laut, menggunakan gelombang ultrasonik berdasarkan pada prinsip pemantulan bunyi.
Selanjutnya adalah resonansi bunyi, yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang terjadi bila benda tersebut memiliki frekuensi getar yang sama. Peristiwa resonansi dapat ditunjukkan dengan melakukan percobaan menggunakan dua buah garpu tala yang frekuensi getarannya sama dan diletakkan bersebelahan. Saat salah satu garpu tala digetarkan, garpu tala lainnya akan ikut bergetar. Peristiwa resonansi juga dapat terjadi pada kolom udara. Dengan resonansi kolom udara, kita dapat menentukan cepat rambat bunyi di udara. Selain itu, bergetarnya kaca di rumah karena adanya sambaran halilintar dan getaran saat terjadinya gempa bumi juga termasuk contoh dari resonansi bunyi. Resonansi bunyi dimanfaatkan manusia untuk memperkuat bunyi asli untuk berbagai alat musik. Selain mempunyai manfaat, resonansi bunyi juga memiliki beberapa kerugian, yaitu bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun kaca tersebut tidak terkena bom secara langsung. Kemudian, getaran yang dihasilkan oleh guntur yang beresonansi dengan kaca rumah juga dapat membuat kaca jendela rumah pecah. Selain itu, bunyi kendaraan yang lewat di depan rumah juga dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Terakhir ada efek Doppler, yaitu efek berubahnya frekuensi bunyi yang didengarkan oleh pendengar karena sumber bunyi atau pendengar yang bergerak. Bila sumber bunyi mendekati pendengar atau pendengar yang mendekati sumber bunyi, maka pendengar akan menerima frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi bunyi asli. Sebaliknya, bila sumber bunyi menjauhi pendengar atau pendengar yang menjauhi sumber bunyi, maka pendengar akan menerima frekuensi lebih rendah daripada frekuensi bunyi asli. Efek Doppler dirumuskan sebagai berikut, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, dengan Fp sama dengan frekuensi yang diterima pendengar, Fs sama dengan frekuensi sumber bunyi, Vp sama dengan kecepatan pendengar, Vs sama dengan kecepatan sumber bunyi, dan V sama dengan cepat rambat bunyi di udara. Dalam bidang industri, efek Doppler digunakan untuk mengetahui kecepatan fluida di dalam pipa maupun aliran eksternal, seperti LDV, ADV, dan UDV. Kemudian, pada bidang astronomi, efek Doppler dimanfaatkan untuk mencari informasi mengenai karakteristik bintang-bintang dan juga galaksi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.